Semua orang melihat peta dengan saksama. Di bagian paling selatan peta, ada titik merah yang bersinar. Titik merah ini adalah lokasi kita saat ini. Juga, bagian tengah peta adalah tujuan kita. Bing King menjelaskan dan menunjuk ke bagian tengah peta. Ada sebuah tanda di sana. Itu adalah tanda gunung es di bagian tengah peta. Ingat peta ini dulu. Jika kita terpisah nanti, kita akan bertemu di bagian tengah. Juga, kita akan bertemu di sini dalam waktu setengah tahun dan pergi bersama. Kata Bing King. Semua orang segera memusatkan perhatian mereka pada peta dan menghafalnya. Hampir semua orang yang telah mencapai alam dewa sejati memiliki ingatan fotografis. Segera, semua orang menghafal peta itu. Ayo pergi. Bing King menyimpan peta itu dan semua orang terbang ke arah utara. Angin dingin menusuk tulang dan suhunya sangat rendah. Namun, masih ada makhluk hidup di dunia ini meskipun suhunya rendah. Semua jenis tanaman tumbuh di pegunungan dan di lembah. Beberapa berwarna putih seperti giok, beberapa berwarna merah seperti api, dan beberapa berwarna hijau seperti giok. Di lembah, sesekali orang bisa melihat sosok beberapa makhluk melintas dengan cepat. Semua orang diam-diam memujinya. Alam memang penuh keajaiban. Dengan sangat cepat, mereka telah terbang lebih dari 10 juta mil jauhnya. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka mencapai pusatnya. Bus. Pada saat ini, suara tajam yang menusuk telinga terdengar. Kemudian, seberkas cahaya putih melesat ke langit dari gunung es, membawa serta angin dingin yang bersiul saat menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Itu, seekor phoenix. Ketika semua orang melihat cahaya putih itu, mereka terkejut. Tubuh cahaya putih itu adalah burung seputih salju, yang tampak persis seperti binatang suci phoenix. Itu adalah Phoenix S Giok S. Hati-hati, teriak Bing King. Astaga, kecepatan Phoenix S Giok S sangat mencengangkan. Dalam sekejap mata, ia telah tiba. Dengan kepakan sayapnya, kristal es yang tampak seperti pedang es terbang ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Semua orang bertindak, mengalirkan kekuatan suci mereka untuk melawan. Tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Dia mengayunkan tombaknya ke salah satu kristal es. Bus! Kristal es itu dihancurkan oleh Lu Ming. Burung Phoenix S Giok S tidak dapat menahan pertempuran dan mengeluarkan teriakan marah. Serangannya menjadi semakin ganas, tetapi kekuatan tempur Bing King sangat kuat. Dia benar-benar memblokir burung Phoenix S Giok S dan bahkan menang. Namun, pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Itu karena teriakan tajam terdengar di daerah sekitarnya. Kemudian, dari beberapa gunung es, sosok-sosok bergegas keluar. Burung Phoenix S Giok S, semuanya adalah burung Phoenix S Giok S. Sekilas, totalnya ada 8. Dengan yang sebelumnya, ada 9. 8 di belakang memiliki tubuh besar dan lebar sayap lebih dari 200 meter. Aura mereka sangat menakutkan dan jelas tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Dengan begitu banyak burung Phoenix S Giok S yang muncul sekaligus, bagaimana mereka bisa bertarung? Teriakan 8 burung Phoenix S Giok S bergema di cakrawala. Mereka mengepakkan sayap dan kristal es padat melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Blokir, serang, seseorang berteriak. Semua orang menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menghalangi kristal-kristal es itu. Wus, wus. Lu Ming terus mengayunkan tombak panjangnya. Dalam sekejap, puluhan kristal es tertusuk. Sosok Lu Ming juga melayang mundur. Kekuatan kristal-kristal es ini sangat mengejutkan. Ada beberapa teriakan berturut-turut, tetapi tidak semua orang bisa menghalanginya. Beberapa pemuda tubuhnya tertusuk kristal es dan membeku. Kemudian, dengan suara keras, mereka meledak berkeping-keping. Di pihak Sekte Kongsuan, mereka tidak menderita kerugian apapun. Lu Ming telah menghalangi puluhan kristal es sendirian sebelumnya, berbagi sejumlah besar tekanan. Tetapi pada saat ini, burung Phoenix S Giok S sudah mendekat. Pergi, cepat pergi. Pada saat ini, Bing King telah menangkis burung Phoenix S Giok S dengan satu serangan dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Kelompok itu berkumpul dan menyerang ke arah tanpa burung Phoenix S Giok S. Gah. Sebanyak 9 burung Phoenix S Giok S mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri,
terbang puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Namun, 9 burung Phoenix S Giok S masih mengejar. Ekspresi semua orang suram. Mereka tidak menyangka akan seberuntung itu. Mereka baru saja masuk dan mereka telah bertemu 9 burung Phoenix S Giok S yang mengerikan. Ini tidak akan berhasil. Jika kita terus seperti ini, 9 burung Phoenix S Giok S akan mengejar kita cepat atau lambat. Pada saat itu, kita akan dikepung dan diblokir. Hanya kematian yang akan menunggu kita. Seseorang berkata, lalu apa? Seseorang bertanya. Mari kita berpisah. Bing King berbicara dan membuat keputusannya. Berpisah. Ekspresi yang lain juga berubah. Benar, mari kita berpencar. Bing King mengulangi, hanya ada 9 burung Phoenix S Giok beku. Mari kita berpencar menjadi selusin kelompok. Dengan cara ini, setidaknya sebagian dari kita tidak akan dikejar oleh burung Phoenix S Giok beku. Selain itu, jika burung Phoenix S Giok beku berpencar dan mengejar kita, akan lebih mudah bagi kita untuk melarikan diri. Setidaknya kita tidak akan dikepung. Lalu, bagaimana jika 9 burung Phoenix S Giok beku tidak berpencar, tetapi malah bergabung bersama untuk mengejar sekelompok orang? Seseorang bertanya, kalau begitu, hanya bisa dikatakan bahwa kelompok orang itu tidak beruntung. Kata Bing King, wajah beberapa orang memucat dan tampak sedikit tidak sedap dipandang. Jika mereka berpencar dan melarikan diri, 9 burung Phoenix S Giok beku akan fokus pada kelompok orang yang sama dan hanya kematian yang akan menunggu mereka. Saya setuju. Mari kita berpisah. Liu Sangkai adalah orang pertama yang berbicara. Saya juga setuju. Kemudian, Lu Ming juga berbicara. Para pemimpin tim dari dua sekte telah setuju, dan pihak Bing King jelas setuju juga. Sekte lainnya hanya bisa setuju. Baiklah, bagaimana kita membaginya? Kita akan memutuskan sendiri. Ketika kita terpisah, kita akan bertemu di tengah peta. Bing King memerintahkan. Lebih dari 50 jenius klan jiwa es dibagi menjadi 12 tim dan tersebar ke segala arah. Lu Ming dan yang lainnya juga menyebar. Setiap sekte terbagi menjadi beberapa tim dan secara acak memilih arah untuk terbang. 10 orang dari sekte Kong Xuan berkumpul bersama. Dengan cara ini, ada 12 tim dari klan jiwa es dan total 18 tim, termasuk 6 sekte. Dan hanya ada 9 burung Phoenix S Giok S, jadi wajar saja jika mereka mengejar 18 tim pada saat yang sama. 9 burung Phoenix S Giok S berteriak beberapa kali dan terbagi menjadi 9 arah yang berbeda, mengejar 9 tim. Hahaha, mereka tidak mengejar kita. Itu hebat. Kita beruntung, lari. 9 tim tidak dikejar oleh burung Phoenix S Giok S, dan mereka langsung sangat gembira. Mereka meningkatkan kecepatan dan melarikan diri ke depan. Sialan, mereka mengejar kita. Sungguh sial. Tim yang dikejar semua yang dikejar memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, tetapi untungnya, hanya ada satu yang mengejar mereka, jadi masih ada harapan untuk melarikan diri. No felt bein.com. Astaga, Phoenix S Giok yang dingin itu berteriak. Tubuhnya ditutupi lapisan tebal baju Zira S. Di bawah dorongan kecepatannya yang mengerikan, ia seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Cahaya pedang dan cahaya tombak saling bertabrakan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ledakan, dan EBCP, dengan ledakan yang mengerikan, kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Tubuhnya bergetar hebat saat ia didorong mundur oleh kekuatan ini. Ia baru berhenti setelah terbang beberapa ratus mil. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming merasakan darah di tubuhnya bergolak dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Lu Ming benar-benar tidak diuntungkan dalam bentrokan tadi. Kekuatan Frost Jade Ice Phoenix berada di luar imajinasi Lu Ming. Jika ia tidak mengaktifkan baju besi Crimson Gold 9 lapis terlebih dahulu, luka-lukanya akan lebih parah. Selain itu, Lu Ming juga mengendalikan kekuatan ilahi dingin pamungkas, sehingga ki dingin pamungkas dari Ice Phoenix tidak efektif terhadapnya. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka akan terluka lebih parah. Astaga, Frost Jade Ice Phoenix menjerit dan terus menyerang Lu Ming. Lagi, Lu Ming menyerang Frost Jade Ice Phoenix sekali lagi, melepaskan kekuatan ilahinya secara maksimal. Meskipun kekuatan Frost Jade Ice Phoenix sangat kuat, itu tetap tidak dapat membunuhnya dalam sekejap.
Itu hanya dapat menyebabkan beberapa luka ringan. Dengan cara ini, itu dapat digunakan untuk mengasah keterampilan ilahinya. Teknik 9 Kun Peng Surgawi. Dalam proses penyerangan, Lu Ming mengeluarkan teknik 9 Kun Peng Surgawi. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi Kun Peng, melesat sejauh 90.000 mil. Bang! Lu Ming dan Frost Jade Ice Phoenix bertabrakan sekali lagi. Kali ini, Lu Ming dipaksa mundur seperti biasa. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Luka-lukanya lebih serius tetapi itu bukan masalah besar. Lu Ming mengeluarkan pil penyembuhan ilahi yang telah dibelinya sejak lama dan menelannya. Sekali lagi, dia melepaskan semua kekuatan ilahinya dan mengeluarkan 3 keterampilan ilahi pada saat yang sama, menyerang Frost Jade Ice Phoenix. Jumlah kekuatan ilahi yang dikonsumsi dengan mengeluarkan 3 keterampilan ilahi pada saat yang sama sangat mengejutkan. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, kekuatan ilahi di tubuhnya terkuras setelah beberapa serangan. Namun, Lu Ming memiliki formula kuantitas. Formula kuantitas menyimpan sejumlah besar energi ilahi. Pada saat ini, energi ilahi terus mengalir keluar. Energi ilahi dalam tubuh Lu Ming terisi kembali. Boom, boom, boom. Lu Ming dan Frost Jade Ice Phoenix bertabrakan lebih dari selusin kali berturut-turut. Lu Ming terpaksa mundur ke belakang setiap kali. Namun, mata Lu Ming dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Memuaskan, memuaskan. Meskipun Lu Ming terluka saat ini, dia sangat senang. Itu karena pertempuran yang begitu intens sehingga beberapa keterampilan dewa miliknya meningkat dengan cepat. 9 lapis baja emas merah, dan 3 serangan kiamat, keduanya mendekati tahap keempat. Adapun teknik 9 Kun Peng Surgawi, itu juga mendekati batas tahap kedua. Lu Ming merasa bahwa dia bisa membuat terobosan kapan saja. Setelah itu, Lu Ming dan Frost Jade Ice Phoenix bentrok beberapa kali lagi. Sudah hampir waktunya, pikir Lu Ming dalam hati. Setelah penundaan yang begitu lama, An Hai dan yang lainnya telah melarikan diri jauh. Frost Jade Ice Phoenix tidak dapat mengejar bahkan jika dia mau. Selain itu, setelah tabrakan berulang kali, meskipun Lu Ming hanya terluka ringan setiap kali, lukanya sudah menjadi sangat serius. Saat ini, itu masih dalam jangkauan kendali, tetapi jika ini terus berlanjut, lukanya akan serius dan asalnya akan rusak. Itu tidak akan sepadan. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Lu Ming memilih arah acak dan melemparkan teknik 9 Kun Peng Surgawi. Seperti Kun Peng, dia berlari ke arah itu. Burung Phoenix es giok yang dingin itu menjerit dan mengejar Lu Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Jelas bahwa ia benar-benar marah setelah gagal membunuh Lu Ming meskipun terus-menerus beradu dengannya. Bus, bus, 2 garis cahaya melesat di langit, meninggalkan 2 jejak cahaya terang saat menghilang di kejauhan. Kau masih agak kurang jika ingin mengejarku. Lu Ming tersenyum dan mengaktifkan teknik 9 Kun Peng Surgawi secara maksimal. Kun Peng benar-benar muncul di permukaan tubuhnya. Itu tampak seperti ilusi, tetapi juga meningkatkan kecepatan Lu Ming. Aku telah menerobos ke tingkat ketiga. Lu Ming sangat gembira. Ia tidak menyangka bahwa ia secara tidak sengaja akan menerobos ke tingkat ketiga dari teknik 9 Kun Peng Surgawi. Teknik gerakan Garuda 9 Surgawi tidak lengkap. Hanya ada 7 tingkat, dan setiap tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Begitu terobosan dibuat, kecepatan seseorang akan meningkat pesat. Bus! Lu Ming menghilang dalam sekejap, dan jarak antara dirinya dan Frost Jade Ice Phoenix melebar dengan cepat. Frost Jade Ice Phoenix berbeda dari Phoenix dewa lainnya. Ia tidak dikenal karena kecepatannya. Titik terkuat Frost Jade Ice Phoenix adalah kekuatan serangannya. Serangan biasa mengandung ki dingin pamungkas dan dapat membekukan segalanya. Lu Ming hanya mampu melawan Frost Jade Ice Phoenix dengan mengandalkan kekuatan ilahi dingin yang paling dahsyat. Oleh karena itu, saat teknik 9 Kun Peng Surgawi Lu Ming berhasil menembus, Frost Jade Ice Phoenix tidak dapat lagi mengejarnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming berhasil menyingkirkan Frost Jade Ice Phoenix. Lu Ming hanya mampu melawan Frost Jade Ice Phoenix dalam waktu yang lama dengan mengandalkan kekuatan ilahi dari dingin yang paling ekstrim. Oleh karena itu, saat teknik 9 Kun Peng Surgawi Lu Ming berhasil menembus, Frost Jade Ice Phoenix tidak dapat lagi mengejarnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming berhasil menyingkirkan Frost Jade Ice Phoenix. Pertempuran ini sepadan.
Kulit dan tulang ular piton raksasa es semacam ini adalah bahan tempa yang bagus. Mereka dapat digunakan untuk menempa senjata ilahi tingkat menengah, baju besi lunak, dan cambuk lunak. Lu Ming merenung sejenak sebelum mengambil tindakan dan mengupas kulit dan tulang beberapa ular piton raksasa es. Baju besi lunak dan cambuk yang terbuat dari benda semacam ini paling cocok untuk orang kuat yang mengolah kekuatan Sen atribut es. Kekuatan mereka akan meningkat dan mereka dapat dijual dengan harga yang bagus. Ada bahaya. Lu Ming, yang sedang menguliti ular itu, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia bergerak 100 meter jauhnya. Bang, bang, beberapa sinar cahaya hitam membombardir tempat Lu Ming berdiri. Salah satu sinar bahkan menebas piton berlapis es, memotongnya menjadi 2. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Pupil mata Lu Ming mengerut. Dia sangat jelas tentang pertahanan piton raksasa berlapis es. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa menerobosnya dengan mudah. Bus, dan EBCP, Wash. Dengan sekejap, selusin sosok muncul tidak jauh dari sana. Akademi Iblis Unik, Liu Sangkai. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Selusin orang ini berasal dari Akademi Iblis Unik. Awalnya, ada 18 orang dari Akademi Iblis Unik. Namun, tampaknya hanya ada 16 dari mereka. Tampaknya 2 dari mereka sudah mati. Orang yang memimpin adalah Liu Sangkai. Lu Ming, kau satu-satunya yang tersisa di Sekte Kong Xuanmu. Kata Liu Sangkai sambil menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Memangnya kenapa kalau aku sendirian? Kata Lu Ming acuh tak acuh. Tidak ada apa-apa, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau tidak beruntung bertemu kami di sini. Sebelumnya di Soul Star, Bing King ada di sana untuk menghentikanmu, tetapi sekarang, tidak ada yang membantumu. Liu Sangkai berkata dengan dingin, niat membunuhnya yang kuat menyebar tanpa kendali. Jika kau ingin membunuhku, kau harus membayar harga yang menyakitkan. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan semangat juang yang kuat terpancar darinya. Aku akan menjadi penyerang utama. Kalian semua dukung aku dari belakang dan bunuh dia secepatnya. Liu Sangkai mengirim transmisi suara ke anggota lain dari Akademi Iblis Unik. Kemampuan yang ditunjukkan Lu Ming saat itu terlalu mengejutkan. Selain dia, yang lain tidak dapat diandalkan dan dapat dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Hanya ketika dia melangkah maju, dan yang lain menyerang dari belakang, barulah semuanya akan aman. Bus! Setelah transmisi suara berakhir, sosok Liu Sangkai melesat keluar. Pada saat yang sama, garis-garis hitam di wajahnya bersinar, memancarkan beberapa sinar cahaya hitam. Cahaya hitam ini adalah cahaya yang telah menyergap Lu Ming sebelumnya. Cahaya itu sangat kuat dan Lu Ming tidak berani ceroboh. Boom! Semangat juang Lu Ming melonjak. Dia segera mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran. 5 api dewa di dantiannya terbakar dengan ganas dan semua kekuatan dewanya meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, Lu Ming menusuk lebih dari 10 kali berturut-turut. Lebih dari 10 bayangan tombak didorong keluar dan bertabrakan dengan cahaya hitam yang telah diluncurkan Liu Sangkai. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan terdengar dan batu-batu es di tanah retak. Tubuh Lu Ming gemetar saat dia merasakan kekuatan yang sangat kuat melonjak ke arahnya, menyebabkan dia mundur dengan cepat. Bus, bus. Tombak panjang di telapak tangan Lu Ming bergetar terus-menerus. Ia merasa tangan yang memegang tombak itu mati rasa. Kekuatan yang luar biasa. Wajah Lu Ming sedikit serius. Kekuatan Liu Sangkai benar-benar mengejutkan. Ia adalah dewa sejati tingkat kelima dan dapat mengendalikan kekuatan ilahi. Kekuatannya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan An Hai dan yang lainnya. Bunuh. Pada saat yang sama, orang-orang lain dari Akademi Iblis yang unik juga bergerak. Misalnya, Huya dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh dan melancarkan serangan yang mengerikan. Lu Ming segera mengaktifkan baju besi Scarlet Gold 9 lapis. Baju besi pertempuran Scarlet Gold menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Lu Ming mundur dengan cepat untuk menghindari serangan. Kau ingin bersembunyi? Tetaplah. Liu Sangkai berkata dengan dingin dan menyerang Lu Ming lagi. Pola-pola hitam di wajahnya mulai bersinar lagi, meledak dengan sinar cahaya hitam. Cahaya hitam ini lebih tajam dari pedang ilahi, dan kecepatannya mencengangkan. Lagi, mati, Lu Ming berteriak. Semangat juangnya tiba-tiba tumbuh lebih kuat.
Dia berhasil memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Kemudian, Lu Ming menggunakan 3 serangan apokaliptik. Cahaya tombak itu meledak dan sekali lagi bertabrakan dengan cahaya hitam Liu Sangkai. Kali ini, Lu Ming berhasil menghalau serangan Liu Sangkai. Pada saat yang sama, dia telah memblokir semua serangan dari yang lain. Kau memang punya kekuatan. Suara dingin Liu Sangkai terdengar, tetapi niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat. Semakin kuat Lu Ming, semakin dia harus disingkirkan. Bus! Setelah mengembangkan sayap iblisnya, kecepatan Liu Sangkai tiba-tiba meningkat drastis dan ia menyerang Lu Ming. Ia sebenarnya sedikit lebih cepat dari Lu Ming. Bukan karena teknik rahasia bawaannya lebih kuat dari teknik 9 Kun Peng Surgawi, tetapi basis kultivasi Liu Sangkai lebih tinggi, jadi ia secara alami lebih cepat saat menggunakannya. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Kekuatan ilahinya melonjak dan ia terbang maju dengan kecepatan penuh. Kecepatan keduanya sangat mengejutkan. Sepanjang jalan, beberapa binatang buas memperhatikan mereka, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menyerang. Keduanya lewat dalam sekejap. Cepat, ikuti mereka. Orang-orang lainnya dari Akademi Iblis Unik juga bergegas ke arah yang dituju Lu Ming dan Liu Sangkai. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Liu Sangkai telah terbang puluhan ribu mil jauhnya. Namun, jarak di antara mereka semakin dekat. Kau tidak bisa melarikan diri. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, namaku bukan Liu Sangkai. Liu Sangkai berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, beberapa sinar cahaya hitam melesat ke arah Lu Ming, mengenai baju besi Scarlet Gold 9 lapis di tubuh Lu Ming dan hampir menghancurkannya. Wus, wus. Liu Sangkai terus melancarkan serangan, tetapi Lu Ming menangkisnya dengan tombaknya. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak ribuan mil. Ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah. Sebuah ngarai besar muncul di depannya. Ngarai besar itu dipenuhi dengan udara dingin yang sangat menakutkan. Udara dingin ini bahkan membuat orang merasakan bahaya. Lu Ming tidak menoleh ke belakang dan bergegas masuk ke ngarai. Hualala, setelah Lu Ming bergegas masuk ke ngarai besar itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah ngarai biasa. Dasar ngarai itu sebenarnya dipenuhi air. Ya, di tempat yang begitu dingin, sebenarnya ada air, seperti danau yang panjang dan sempit. Kabut putih terus mengepul dari danau, menghalangi pandangan lembah. Cici, yang mengejutkan adalah bahwa kabut putih yang menyebar dari permukaan danau mengeluarkan suara mendesis ketika menyentuh Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming sedang mengedarkan baju besi Scarlet Gold 9 lapis. Namun, lapisan es telah muncul di permukaan baju besi Scarlet Gold 9 lapis. Baju besi Scarlet Gold 9 lapis telah mengalami kerusakan serius, dan gelombang udara dingin yang mengerikan menyebar ke tubuh Lu Ming. Sungguh ki dingin yang mengerikan. Lu Ming terkejut. Udara dingin yang keluar dari danau begitu dingin sehingga bahkan baju besi Scarlet Gold 9 lapis hampir membeku. Lu Ming buru-buru mengedarkan energi ilahi dingin pamungkasnya untuk mengimbangi udara dingin di luar. Namun, Liu Sangkai tidak memiliki kekuatan ilahi yang sangat dingin. Dia menggunakan semua kekuatan ilahinya untuk memblokirnya, tetapi permukaan tubuhnya masih tertutup lapisan es, yang sangat dingin. Liu Sangkai tak kuasa menahan diri untuk melambat. Ia bahkan menarik kembali sayap iblisnya, karena sayapnya juga tertutup oleh lapisan es. Ini tempat yang bagus. Ayo masuk lebih dalam. Mata Lu Ming berkedip saat ia menarik kembali kekuatan ilahi Absolute Frost. Seketika, tubuh Lu Ming tertutup oleh lapisan es. Ia tampak seperti hampir membeku menjadi manusia salju. Ia gemetar saat terus terbang lebih dalam ke ngarai. Saat melihat Lu Ming, Liu Sangkai berpikir bahwa Lu Ming tidak akan mampu menahannya. Ki dingin di sini sangat mengerikan. Kurasa kau tidak akan mampu menahannya bahkan jika kau berada di tingkat ke-8 alam dewa ethereal. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Niat membunuh di mata Liu Sangkai berubah semakin dingin. Ia terus mengejar Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka berada jauh di dalam ngarai. Udara dingin di sini bahkan lebih mengerikan. Apa yang ada di bawah air? Ternyata air itu mengeluarkan ki dingin yang mengerikan. Lu Ming merenung dalam hatinya. Dia sedikit penasaran. Pada saat yang sama, dia melambat. Bocah, mati. Liu Sangkai berteriak dingin dan melancarkan serangan ke Lu Ming.
Namun, dia harus menahan udara dingin di luar, jadi kekuatan serangannya secara alami jauh lebih lemah daripada di luar. Kaulah yang akan mati. Lu Ming tiba-tiba berbalik, matanya sedingin pisau. Dia mengedarkan energi ilahi dingin pamungkas dan menghalangi udara dingin di luar. Kemudian, semua kekuatan ilahinya meledak dan menyerang Liu Sangkai. Boom, boom. Setelah beberapa ledakan, sesosok tubuh terdorong mundur. Itu adalah Liu Sangkai. Kau, bagaimana kau menggunakan kekuatan penuhmu? Liu Sangkai berteriak kaget. Di tempat ini, energi dinginnya terlalu mengerikan. Jika seseorang menggunakan kekuatan ilahi untuk menghalanginya, tubuhnya akan segera membeku, dan jika seseorang menggunakan kekuatan ilahi untuk menghalanginya, kekuatan tempurnya pasti akan melemah. No Felt Bin.com. Namun, kekuatan serangan Lu Ming sama sekali tidak lemah. Tidak, kamu telah menguasai kekuatan ilahi dingin yang ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Kamu tidak menggunakan kekuatan ilahi dingin yang ekstrim tadi. Memikirkan hal ini, Liu Sangkai semakin berteriak kaget dan tidak percaya. Satu orang benar-benar dapat mengendalikan beberapa kekuatan Sen pada saat yang sama. Bunuh. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Sekali lagi, dia menyerang Liu Sangkai. Cahaya tombak itu seperti pelangi, memperlihatkan niat membunuh yang mengerikan. Kamu ingin membunuhku, bermimpilah. Para murid Akademi Yimo berbicara satu demi satu. Wajah Liu Sangkai berubah lebih muram, Lu Ming masih hidup. Dia sangat licik dan bersembunyi di tempat yang berbahaya. Aku tidak sengaja tertabrak olehnya. Aku akan mencari tempat untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Yang lain terkejut ketika mereka mendengar itu. Ternyata Lu Ming tidak mati. Dia tampaknya telah menipu Liu Sangkai dan melukainya. Segera, mereka menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Liu Sangkai tidak mengungkapkan bahwa Lu Ming mengendalikan beberapa jenis kekuatan dewa. Dia memiliki motif egoisnya sendiri dan ingin membunuh Lu Ming secara diam-diam untuk merebut teknik kultivasi semacam itu. Untuk dapat mengendalikan beberapa kekuatan dewa pada saat yang sama, teknik dewa macam apa ini? Aku harus mendapatkannya. Petik 2. Mata Liu Sangkai bersinar dengan cahaya dingin. Dia menelan pil dewa dan mulai menyembuhkan. Lu Ming tidak meninggalkan ngarai. Dia penasaran dengan udara dingin di ngarai dan memutuskan untuk menjelajahinya. Lu Ming masuk lebih dalam ke ngarai. Semakin dalam dia masuk ke ngarai, semakin tebal udara dinginnya. Jika dia tidak mengolah kekuatan dewa atribut dingin, akan sulit untuk menahannya. Namun, Lu Ming memiliki kekuatan dewa es dan dapat memblokirnya. Segera, mereka mencapai ujung ngarai, yang terputus oleh dinding es. Udara dingin di sini adalah yang paling tebal, dan terus-menerus dipancarkan dari danau. Pasti ada sesuatu di bawah air. Ayo kita turun dan melihat-lihat. Lu Ming mengambil keputusan dan kemudian mengedarkan kekuatan ilahi dingin pamungkas, menutupinya dengan seluruh kekuatannya, dan terjun ke danau. Saat dia memasuki danau, Lu Ming menggigil lagi. Suhu di danau itu sangat rendah. Namun, Lu Ming masih menghalanginya dan perlahan-lahan menyelam ke bawah. Permukaan danau itu tidak terlalu dalam, hanya sekitar 100 meter. Segera, Lu Ming mencapai dasar danau. Saat Lu Ming mencapai dasar danau, dia melihat sesuatu yang aneh. Ada bola cairan seputih salju di dasar danau. Itu seukuran kepalan tangan dan tergantung di air, memancarkan hawa dingin yang mengejutkan. Lu Ming yakin bahwa sumber rasa dingin di sini adalah bola cairan ini. Cairan macam apa ini? Itu benar-benar dipenuhi dengan hawa dingin yang mengejutkan. Petik 2. Lu Ming mengukurnya dengan hati-hati tetapi dia sama sekali tidak mengenalinya. Ini kemungkinan besar adalah harta karun, aku tidak bisa melewatkannya. Lu Ming mendekatinya perlahan. Tidak ada yang aneh. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Sebuah gaya tarik muncul dan menyelimuti cairan tersebut, dan berhasil menyimpannya ke dalam salah satu cincin penyimpanan. Begitu cairan itu diambil, suhu di area itu naik dengan cepat. Rasa dinginnya berkurang drastis dan tidak sedingin sebelumnya. Cairan itu memang sumber rasa dingin di sini. Aku akan mempelajarinya setelah aku membawanya kembali. Lu Ming memegang cincin penyimpanan di tangannya dan bersiap untuk mengambilnya kembali untuk mempelajarinya perlahan. Namun, pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkan Lu Ming muncul.